Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya, serta salawat dan salam semoga diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kemarin proses penyembelihan hewan kurban serta rangkaian acara Idul Adha berjalan dengan selamat, lancar, dan sehat semua, tidak ada kecelakaan kerja ya. Alhamdulillah, tentu saja semua itu terjadi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam hari ini saya buat video untuk pelajaran sebagai self reminder bagi saya, kemudian mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya oleh anak-anak saya terutama, dan juga teman-teman semua yang sering kali nanya gitu. Daripada saya jelasin berulang-ulang, insya Allah supaya sama pemahamannya, jadi saya jelaskan di sini. Menanggapi banyaknya orang yang minjem hubungin saya mau pinjem pisau supaya bisa motong dengan baik seperti saya tahun lalu ya. Saya tanggapi di sini bahwa daripada minjem pisau, mendingan kita belajar ilmunya dulu tentang pisau, tentang sembelihan. Begitu mapan, oke lah, mau nyembelih sendiri insya Allah nggak apa-apa. Tapi gini loh, kalau minjem pisau saya rasa kurang etis. Kenapa? Karena pertama, pisau adalah pakaian bagi laki-laki, jadi bukan untuk dipinjam-pinjamkan. Yang kedua, saya pernah pinjemin pisau ke teman, pas balik itu udah kompal-kompal. Yang kedua, dipinjam oleh saudara, pas balik pisaunya udah chipping ya, nggak bisa dipakai. Ya bisa sih, tapi harus diservis ulang. Nah, servisnya kan nggak gampang. Lebar bilah yang tadinya sekitar 3 cm bisa tergerus setengah sentian gitu ya, hanya untuk dapat kelurusannya. Mohon maaf ya semuanya. Gimana enaknya supaya enak jelasinnya? Dari mana supaya kita bisa motong. Jadi pertama kita harus ingat ya, ada pantangan bagi juru sembelih sebagaimana yang diajarkan oleh guru saya. Juru sembelih itu nggak boleh jumawa, nggak boleh sombong, dan kesombongan laki-laki itu ada di mata pisau atau mata golok gitu ya, salah satunya. Usahakan kalau hewan belum benar-benar siap, pisau itu jangan dicabut, golok jangan dicabut. Kenapa? Nanti akan muncul rasa jumawa, sombong ya. Ya, yang di depan kita memang hewan, tapi kita nggak boleh menyembelih lantaran sombong. Di depan kita banyak orang dan di atas kita ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi kita. Ingat, sombong adalah pakaiannya Allah yang nggak boleh dipakai oleh makhluknya ya. Oke, saya kenalkan dulu berbagai grade pisau. Ada yang bilang, udah sering kita bahas ya, pisau terbuat dari baja itu nggak akan karat, nggak tepat. Kemudian sering ada yang datang saya bawa golok dari daerah sana, ya nggak masalah, no way. Tapi kita harus tahu spek pisau itu, kemudian heat treatmentnya seperti apa, dan kemampuannya seperti apa, konstruksinya seperti apa. Yang pertama, syarat pisau atau golok agar aman digunakan untuk nyembelih, terutama kalau mau tempur mau ibadah di lapangan gitu ya,
Umumnya yang digunakan adalah hardness 58 sampai 60 HRC. Umumnya 58 sampai 60 HRC. HRC itu satuan hardness baja gitu ya. Kenapa saya rekomendasikan 58 sampai 60 HRC? Secara kemampuan insya Allah sudah paling optimum. Kemudian bisa motong banyak. Yang berikutnya, dia mudah untuk diasah, cenderung mudah diasah. Ingat, kadang-kadang orang itu sukanya pakai pisau yang keras. Ada yang 61 HRC, 63 HRC, itu silakan, bebas, nggak salah. Tetapi harus diimbangi dengan kemampuan mengasah. Jangan sampai pakai pisau yang keras seperti kayak pisau garpu gitu ya. Ini kan pisau yang keras, suaranya aja ngentring banget gitu. Tapi nggak punya kemampuan ngasah. Nanti ngasahnya gimana? Udah Idul Adha, masih banyak hewan yang belum dipotong, pisaunya udah tumpul di lapangan. Mau gimana yo? Nah, ini harus dipertimbangkan. Tapi kalau pakai pisau yang empuk, nih mohon maaf. Pisau yang empuk ini umumnya saya sampaikan ya 56 sampai 58 HRC ya. Saya pernah pakai Tramontina. Tramontina itu bagus, ketajamannya oke. Tapi karena dia empuk, dia cepat untuk rolling ya, baru dapat sedikit karena kena tulang atau kena urat mungkin, baru dapat sedikit udah rolling. Sebenarnya ini nggak salah, karena ada juga di YouTube ya, saya lihat katanya pakai teknik Dorik itu bisa motong 20 ekor pakai pisau Tramontina. Alhamdulillah. Jadi nggak salah. Kelebihannya kalau pisaunya empuk 56 sampai 58 HRC, dia cepet rolling atau cepet tumpul, kemudian mudah diasah kelebihannya. Kalau yang 58 sampai 60 ini ideal. Kelebihannya mudah diasah dan tidak terlalu sulit. Kekurangannya ya tengah-tengah lah. Dia nggak bisa terlalu dapat terlalu banyak hewan gitu ya untuk motong. Dan yang ketiga, kalau hardnessnya di atas 60 HRC ini keras banget, diasahnya susah, tapi jos, bisa dapat banyak. Sekali asah insya Allah banyak. Tapi ada triknya untuk jaga supaya pisau itu awet tajamnya ya, yaitu pakai honing. Nah, ini pelajaran pertama, bagaimana membedakan honing dan sharpening. Sharpening itu ya stick, kalau di nama pasarannya apa, kristal, asahan kristal. Kalau sharpening itu kasar ya, kasar. Dia biasanya digunakan untuk ngasah pisau dapur. Hati-hati, jangan asal beli murah gitu. Murah dibeli 25.000, 30.000, kemudian dibeli. Saya pernah pakai pisau Victorinox, pakai honing yang murah yang 25.000. Pisaunya rusak. Tapi saya nggak nyelekin honing yang murah, karena ternyata honing dari bekas spindle benang harganya murah sih, cuma 25.000, itu bagus. Saya pernah pakai di kampung, di sini juga pernah, itu bagus. Ingat ya, spindle. Nah, kalau honing tuh yang halus, mengkilap dia nih, mengkilap ya kan, halus, nggak kerasa ya, kerasanya sedikit lah, ada gurat-guratannya. Ini untuk pisau sembeli. Nah, ini yang saya bawa ini murah juga, ini murah. Tahu berapa nih? Dulu saya beli hanya 100.000. Tapi saya lihat di Tokopedia itu ada yang berapa? 60 apa 70.000 gitu. Silakan dipakai ya. Daripada beli yang merek-merek nggak jelas, grade-nya nggak jelas, mending beli yang spindle benang. Itu soal sharpening dan honing. Jangan malu untuk honing ya. Kadang-kadang orang jumawa gitu, pisau saya pisau bagus, sekali ngasah bisa 30 ekor. Ini pernyataan kurang tepat, karena kita
punya adab kepada hewan, ketika habis motong ya kita tajemin lagi, mau motong kita tajemin lagi, supaya apa? Menjaga ketajaman. Pisau kalau habis motong itu biasanya kan mata pisau kan begini ya, mata pisau begini nih. Kalau habis motong dia bisa jadi dia rolling tuh gulung kayak gini. Dengan dihoning dia akan lurus kembali insya Allah ya. Jadi sekali asah bisa banyak hewan. Jangan terus saya pengen ngukur kemampuan pisau saya nih kuat berapa. Ya silakan, tapi menurut saya itu kurang tepat ya. Adabnya kurang bagus lah ya. Kemudian apalagi? Jenis pisau. Ini alhamdulillah saya bawa 4 pisau yang saya pakai sehari-hari ya di Idul Adha. Yang pertama saya perkenalkan ada pisau carbon steel, catat. Carbon steel, kemudian ada semi stainless steel, kemudian ada yang stainless steel. Saya mulai dari yang dari yang carbon steel. Di sini saya bawa 2. Yang pertama pisau garpu ya, yang terkenal. Kalau beli pisau garpu biasanya nggak dapat sarung nih, tapi ada kemasannya, feeder, apa tulisannya, feeder herder ya, made in Solingen, Germany. Pisaunya enak, ringan, dari segi ini apa namanya, handle-nya ini kayu Afrika, enak, kecil, bentuknya juga cantik ya. Kemudian ini selutnya juga cakep, sini bentuknya mulus, kemudian bilahnya juga lurus, insya Allah enak lah. Ini pisau ajib banget ini buat motong, cuma saya kurang suka ternyata ya. Saya beli ini karena pengen banget ngerasain gimmicknya pakai pisau garpu ya. Ternyata bukanya nggak kerasa karena mungkin saking tajamnya ya. Pas saya akikah anak motong kambing nggak kerasa karena tajam banget. Nah, dalam memakai pisau garpu ini harus diperhatikan. Ini pisau legend tapi harus bisa makainya ya. Saya nggak terlalu profesional, malah nggak profesional lah, belum ahli dalam hal penyembelihan, tapi insya Allah manfaat ya. Ini megangnya jangan di sini. Kalau di sini nanti ini akan nyangkut ke leher, kemudian ngerem ya. Jadi megangnya di sini, nggak apa-apa, deket-deket ke bilah aja nggak apa-apa. Karena pisau garpu itu tajamnya mulai dari sini. Nah, mulai dari sini ke depan baru tajam. Kalau dari sini ke sini ini belum tajam, pegang begini aja. Kenapa saya bungkus pakai plastik wrap namanya, diplastikin lah ya, serta ujung tipnya dikasih protektor supaya aman. Ini supaya nggak nusuk, dan plastik ini mencegah karat. Karena pisau carbon steel sangat mudah berkarat, apalagi kalau sarungnya kulit. Ini nggak boleh bersentuhan langsung dengan kulit ya, harus diplastikin atau dibungkus apa supaya aman. Nah, ini habis dipakai harus dicuci langsung. Misalkan ada air hangat atau ya apalah, langsung dicuci kemudian dilap. Tapi jangan begini ya, ini nggak boleh. Saya pernah sobek tangannya karena ada bur, habis motong ada bur, tak giniin, sobek tangannya. Dilap pakai kain atau tisu, bersihkan sisa-sisa darah, jangan nunggu sore. Habis motong bersihkan, selesai bersih rapi-rapi, baru bantu panitia yang lain. Karena ini mudah banget berkarat. Kalau udah karatan, naudzubillah, ini menjalar kemana-mana. Carbon steel adalah pisau yang ajib, tajam banget ya, tajam banget.
paling tajam karbon steel, insya Allah. Kemudian saya punya lagi dari bahan HSS. HSS ini juga nggak boleh sentuhan sama sarung kulit. Nah, ini saya bungkus tisu supaya nggak sentuhan langsung dengan sarung kulit karena bisa berkarat. Ini kemarin saya habis motong, alhamdulillah memuaskan, tapi karena banyak jadwal motong ya, saya nggak langsung cuci, nggak langsung lap, itu salah saya. Saya kira HSS itu tahan banget sama karat, ternyata nggak juga ya. Ini kelihatan kan ada karat-karat. Ini bekas darah yang cepet banget jadi karat nih. Pagi motong, sore udah karatan. Ini bikin di rumah gak apa-apa ya, bentuknya emang kayak gini. Ini paling enak, saya suka dengan model-model begini ya, kecil. Panjangnya berapa ini? 16 cm. Pisaunya kecil sehingga melambangkan orang yang motong kecil. Kecil, tapi ini berbahaya ya. Kenapa? Ini enggak ada ininya, protektornya nih. Kalau ini kan aman ya, kalau ini enggak ada pelindung di handle-nya. Jadi harus benar-benar hati-hati megangnya. Ini sudah didesain dengan ukuran kepalan tangan saya karena bikin sendiri di rumah. Modelnya memang saya suka yang low profile kayak gini nih, pisau karbu, kemudian begini nih. Ini enak, saya pakai untuk teknik tarik. Kenapa saya pakai untuk teknik tarik? Karena takut kalau pakai teknik dorong, takut meleset terus kena jari. Oleh karena itu saya nggak pinjemin ke orang, takutnya salah pakai terus kena jari, naudzubillah ya. Tajam banget ini. Ini kemarin bisa belah tisu, tapi bukan itu saya ngasah, bukan untuk belah tisu, tapi untuk sembelih ya supaya ahsan. Ya, kemudian bungkus dulu. Ini tadi contoh karbon steel. Pak, saya punya HSS kok, yang satu gampang diasah, yang satu susah diasah. Ya HSS itu kan banyak, HSS banyak jenisnya ya, bukan hanya satu jenis. Jadi pahami dulu ilmu materialnya. Nah, kalau mau bikin di tukang pandai, HSS itu nggak perlu disepuh ya, nggak perlu disepuh. Oh ya, kenapa nggak perlu disepuh? Karena dia udah keras dari lahir. Oke ya, itu contoh karbon steel. Yang kedua, semi stainless steel. Semi stainless steel. Di sini saya punya satu pisau semi stainless, bikin sendiri, bikin di rumah ya. Mohon dimaafkan apabila bentuknya kurang ajib, tapi ketajamannya insya Allah luar biasa. Semi stainless steel ini SKD 11 boiler K110 ini semi stainless. Kadar kromnya 12% ya. Kenapa disebut semi stainless? Karena kadar kromnya belum mencapai 16% sehingga masih mudah berkarat. Ini enak banget nih. Hanya saja yang saya rasa SKD 11 itu masih kalah tajam dibanding yang karbon steel. Walaupun karbon steel mudah berkarat, tajamnya luar biasa. Nah, perhatikan, dalam proses penyepuhan kadang-kadang kita beli pisau hanya membanggakan asalnya tapi nggak tahu speknya. Nyepuh itu, atau dalam bahasa Inggrisnya quenching, itu ada yang nanya pakai air, oli apa nitrogen gitu yang bagus, tergantung bahan. Saya bukan ahlinya di sini, tapi yang saya tahu jangan asal quenching ya, jangan asal quenching, jangan asal celup. Quenching itu dibakar sampai panas terus dicelup. Hati-hati, kadang-kadang terlalu keras jadi retak.
ya. Dan kita ketika beli pisau, beli golok itu harus tahu, harus amanah juga pedagangnya, nyepuhnya seberapa. Kadang-kadang segini doang nyepuhnya, atau setengah mending lah, atau full. Kalau hanya segini, misal 1 cm dari mata, ketika dirapikan kemudian diasah, lalu bagian yang dikencing udah habis, maka dia udah nggak bisa tajam lagi ya. Kalau ini disepuh pakai nitrogen di pabrik, jadi insya Allah full dari mata sampai punggung ini keras semua. Dan ini terukur ya, 58 HRC 58 HRC insya Allah. Oke, tuh dari segi heat treatment. Setelah dikencing, itu belum selesai. Ada proses namanya tempering. Tempering itu dipanasin lagi. Kadang-kadang kita lihat ada yang di oven, ada yang digoreng, ada yang dibakar lagi. Itu penting untuk menghilangkan tegangan permukaan baja. Jadi kalau terlalu keras, kadang-kadang terlalu tua ya, kena benturan dikit gompal, atau diasah ujungnya nggak mau tajam, matanya nggak mau tajam, kayak krek gitu doang. Kalau buat ngiris kertas, tiba-tiba kerasa ada yang halus kemudian tajam lagi, nah itu belum merata, makanya diperlukan tempering. Nah, baja itu kan punya sifat keras dan punya sifat lentur. Jangan sampai kerasnya mendominasi atau lenturnya yang terlalu dominan. Ketika semakin keras, dia semakin getas, sehingga harus diimbangkan dengan quenching ya. Ini semi stainless, haus juga ya. Kemudian yang terakhir stainless, saya pakai pisau pabrikan Victorinox. Ini udah sering dipakai ya, wujudnya udah kayak gini. Kelihatan nggak? Victorinox panjang 23 cm. Saya pakai untuk teknik dorik sama teknik tarik. Kalau untuk nyembelih sapi dengan teknik dorong saya belum pernah pakai ini karena pendek ya. Oke, stainless ini produk pabrikan. Tajamnya seperti apa? Ya tajam, tapi kalau dari pabrik ini belum tajam. Dari pabrik belum tajam banget ya. Tetap diasah atau dihoning saja 30 kali. Dihoning 30 kali, kemudian dites lagi. Oke ya. Yang berikutnya, dong, apalagi? Gimana kita tahu pisau itu udah tajam atau belum untuk motong? Harus tahu nih. Oh, jangan. Syarat pisau sembelih. Nah, yang berikutnya syarat pisau sembelih. Jadi pisau itu bentuk bilanya macam-macam. Nah, kalau untuk pisau sembelih, bodinya itu harus flat. Flat itu datar, ada yang bilang ngerucut itu ya. Ada yang konkav tuh gini nih, melengkung. Bukan gini. Gini. Ada yang konveks, cekung. Oh, konkav cembung, konveks cekung, atau yang flat lurus. Kalau untuk pisau sembelih pakainya yang flat. Flat itu mata pisaunya begini nih. Dari mata pisau sampai punggungnya itu begini lurus. Ya, lurus nih. Ya, kelihatan kan lurus. Lurus sampai ujung. Kalau yang konkav atau cembung, dia digunakan untuk pisau seset biasanya, atau pisau berburu atau pedang, itu konkav.
pedang katana atau yang terkenal dengan nama samurai itu ya, itu konkav. Kalau konvex atau cekung biasanya razor, pisau cukur kumis dan lain-lain. Semua dibuat dengan tujuannya masing-masing. Jadi tajam atau enggak yang tergantung tujuan masing-masing. Nah, gimana kita tahu pisau itu udah cukup tajam atau belum? Kita lihat nih. Lurus enggak? Lurus. Tajam atau belum, kita harus tahu ngetesnya. Ada berbagai cara ngetes ketajamannya. Yang pertama pakai kertas. Pakai kertas. Ini cara yang ideal. Kelebihannya, kita bisa tahu pisau ini sepuhnya udah matang atau belum, sudah sempurna atau belum, pakai kertas. Kalau sepuhnya nggak beres, diginiin kadang-kadang lewat itu ya, kerasa licin. Nah, ini walaupun diasah kayak apa tetap licin ya. Gimana kalau pisaunya terlalu keras, licin? Biasanya diolesi minyak goreng terus dipanasi ya 10 menit ya. Kalau saya tak masak sekalian, goreng pisau 1 jam, insya Allah nggak apa-apa, supaya matanya jadi bagus. Oke, pakai kertas ya yang pertama. Yang kedua ada yang pakai plastik. Pakai plastik juga oke. Wah, ini habis motong kayak gini nih. Tuh. Pakai plastik. Ini perlu diasah lagi nih ya. Yang Victo gimana nih? Gak apa-apa nih, habis motong kena tulang kemarin kayaknya. Tuh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang pakai rambut, tapi saya nggak rekomen ya, bahaya itu. Kepala buat gini-gini. Bahaya. Nah, kalau di lapangan saya biasanya tes pakai kuku. Kalau dimiringin dia nggak jatuh. Atau ya diginiin. Kerasa. Kalau ngigit ya insya Allah udah cukup. Tajam atau enggak jangan bimbang ya, jangan ragu-ragu. Bismillah, udah diasah, udah tajam, yakin pakai. Tapi ya matanya jangan sampai kelihatan ada bur ya. Kalau diginiin ke lampu nih ada kilap-kilap itu biasanya bur, berarti belum tajam. Nah, bur itu ngalangin ketajaman ya. Hati-hati bisa rolling. Nah, ini nggak boleh ngetes pisau digini-gini tuh nggak boleh, berbahaya. Oke, itu dari segi pisau. Buat yang punya pisau tapi nggak tahu bisa pakai motong apa enggak, mudah-mudahan udah paham pisaunya kayak apa, konstruksinya harus flat. Kadang-kadang minta diasahin tapi belum flat ya, enggak tajam-tajam. Oke, yang berikutnya soal ngasah, tonton aja video yang kemarin ya, panjang urusannya kalau diulang. Dari proses sembelihan, langsung ke proses sembelihan. Kita harus perhatikan kesejahteraan hewan. Kadang-kadang kita harus memberanikan diri untuk kayak orang gila. Ajak omong hewannya, sapinya biar nggak ngambek, temuin, Bismillahirrahmanirrahim, diam dulu di depan sapi, ajak ngomong, hei sapi, kamu jangan marah, jangan sedih, kamu beruntung karena dibeli orang untuk jalan ketakwaan kepada Allah. Berbahagialah, jangan ngambek, jangan dendam ya. Nanti dari sini kita akan jalan ke sana, jangan marah, jangan nendang orang. Pokoknya di sana tiduran dengan nyaman, insya Allah akan barokah untuk semuanya. Saya sering praktek seperti itu dan alhamdulillah sapinya juga ngerti gitu loh.
diajak ngomong nangis, pas diajak jalan duduk sendiri. Alhamdulillah, apa ya, taufiknya Allah lah ya, sapinya jadi nurut gitu. Udah beberapa kali sapinya mau duduk sendiri, belum sempat dipasang tali udah duduk rebahan gitu, karena kita bicara dengan bahasa cinta. Bahasa cinta, atas taufik Allah sapinya nurut ya. Kemudian pernah juga, sering lah ya, kambingnya stres bukan gila, ketawa sendiri di jalan karena ngelihat temennya dipotong dari kejauhan, dia stres, nggak mau jalan ke tempat pemotongan ya, ngambek. Biasanya kambing kalau stres tuh ngambek terus deprok, nggak mau jalan ya. Didatengin, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, dielus-elus, Mbak jangan ngambek ya, namamu siapa gitu. Jangan ngambek, kamu yang seneng, karena insya Allah kita sama-sama sedang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih predikat takwa ya. Jangan marah, ayo kita ke sana, nggak apa-apa. Semoga barokah untuk semuanya. Alhamdulillah kambingnya berdiri lagi, nurut, jalan sendiri malah ya. Kadang-kadang ya sering kali tuh bukan kita yang nuntun hewannya ya. Pernah sapi limusin ya, 600 apa 800 kilo lebih lah, 600 sampai 800-an kilo. Habis diajak ngomong tuh jalan sendiri ke tempat pemotongan. Kemudian kambing juga masya Allah wa tabarakallah, jalan sendiri, kemudian rebahan gitu ya. Itu enak banget. Yakin aja ajak ngomong. Hewan tuh juga ya, kita nggak tahu bahasa hewannya, sok tahu aja, tapi namanya juga usaha gitu ya, kata Kasino. Namanya juga usaha supaya aman. Juru sembelih kan bukan hanya motong, tapi menjaga keselamatan semua orang yang ada di situ. Jadi juru sembelih itu jangan egois, bukan hanya motong, tapi bertanggung jawab atas keselamatan semua orang yang ada di situ. Kan kita punya tugas berkomunikasi efektif, menjaga keselamatan ya kan. Kemudian mengkoordinir pekerjaan. Jangan ada 2 komando, jangan ada 3 komando. Oke, ada Pak Camat, ada Pak Lurah, ada Ketua DKM. Tapi sebagai juru sembelih bertanggung jawab atas keselamatan semua. Hewannya udah diikat belum? Udah, pastiin. Cek. Pegangin ya, 2 orang. Wah, ngapain banyak-banyak? Udah, nggak usah juga nggak apa-apa, ini udah diikat. Pokoknya pegangin. Ekornya tolong dipegang biar nggak nyapet orang. Palanya tolong ditarik pol. Gelambirnya tarik ke belakang. Udah siap semuanya gitu. Ya udah, eksekusi. Kemudian biasanya saya tuh sebelum hari penyembelihan udah survei lokasi, cek ada pohon nggak yang aman, atau pagi sebelum motong keliling dulu ada pohon nggak yang aman untuk motong, untuk ngikat. Patok yang dibikin goyang nggak, nah kita harus cek supaya aman semuanya. Nah kemudian praktek penyembelihan, ada jurus kunci C 135 do mi sol 135 ya. Apa itu? 1 jari dari rahang untuk unggas atau kelinci, 3 jari dari rahang untuk kambing, dan 5 jari dari rahang untuk sapi. Ya, untuk sapi. Ujung-ujungnya targetnya adalah ketemu di bawah jakun. Hewannya kalau betina ada jakunnya nggak? Ada. Diraba aja tetap ada. Usahakan motong tetap di belakang jakun. Jangan ada pemotongan di depan jakun, karena nanti hitungannya nggak kepotong tenggorokannya ya. Kemudian indikatornya apa? Kalau di belakang jakun, jatuhnya di belakang telinga. Jangan di depan telinga ya, harus di belakang telinga. Kapan harus pakai teknik tarik, kapan harus pakai teknik dorong? Kembali lagi ke ideal. Kalau dia panjang bilah
lebih dari 1,5 kali diameter leher, 30 cm untuk sapi, 25 cm untuk kambing, pakai teknik dorong, insya Allah aman. Tapi kalau kurang, pakai teknik tarik. Sekarang saya motong sapi limusin, besoknya 23 cm, pakai apa? Nah, teknik tarik atau dorik. Tapi kalau dorong murni enggak ya. Bisa nusuk pakai pisau kecil, pakai teknik tarik. Nah, bagaimana cara menggunakan teknik tersebut? Yang pertama teknik dorong. Kalau teknik dorong itu hewan menghadap ke atas, ngadep ke atas. Kemudian dorong dari sini, dari ujung, set, set, atau dari sini, set, boleh. Kalau teknik tarik, biasanya lehernya ngadep ke samping. Ini dipegang yang benar ya. Bagian sini 2 jari dari pangkal, ini taruh lurusan telinga bawah, tarik ke atas, set, berhenti di dekat telinga. Tapi untuk sapi harus ada yang narik gelambirnya ya ke arah sana, jangan nggak dipegangin, susah nanti. Bagaimana kalau pakai teknik dorik? Dorik itu dorong tarik. Lehernya kan begini, dorong dulu untuk buka, habis itu tarik. Insya Allah mudah ya, teorinya gampang, prakteknya juga gampang. Tapi yang belum pernah motong harus ada yang ngawasin. Jangan mentang-mentang sudah nonton di YouTube. Saya pernah diundang pelatihan. Di sini siapa juru sembelihnya? Saya, Pak. Udah pernah motong sapi? Belum, tapi saya udah nonton di YouTube. Udah hatam banyak. Nonton YouTube hatam banyak channel. Ya silakan, tapi nggak safety ya. Tanpa pembimbing itu nggak safety. Lebih baik belajar dengan ahlinya, ahli. Kemudian sering disuudoni sama orang, habis motong kok dipotong lagi gitu. Awalnya udah kepotong semua, tapi napas masih banyak, 4 menit napas masih banyak, darah kok yang atas ngalir, yang bawah nggak ngalir. Maka itu harus dilakukan tindakan koreksi, potong sedikit, nggak apa-apa. Itu namanya tindakan koreksi supaya saluran darah yang mampet terbuka kembali. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.